Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Kusade. Pada video kali ini kami akan membahas sedikit tentang 7 cara merawat Shimino dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal di samping CAPD maupun transplantasi ginjal. Di dalam hemodialisis, agar keberlangsungan hemodialisis itu bisa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan operasi atau pemasangan alat, diantaranya yaitu arteriovenous graft, kemudian kateter dolumen, dan yang ketiganya arteriovenous fistula atau sering disebut Shimino atau yang sering disebut Avesan. Dari ketiganya, Shimino atau Avesan itu menjadi pilihan yang terbaik. Alasannya yang pertama itu minim resiko infeksi dan resiko pembukaan darah pada Shimino. Kemudian yang kedua, aliran dari Shimino itu alirannya cukup besar seperti yang diharapkan. Artinya untuk bisa mencapai adekuasi hemodialisa itu dengan Shimino itu akan mudah tercapai. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa Shimino adalah penyambungan antara arteri dengan vena secara permanen, sehingga Shimino ini bisa bertahan lama atau bisa dikatakan Shimino itu lebih permanen. Tetapi ketika di dalam perjalanan pasien menjalani terapi hemodialisis, itu tidak menutup kemungkinan Shimino itu akan rusak. Oleh karena itu di sini saya akan membagi tips 7 cara untuk merawat Shimino dengan baik agar Shimino ini bisa tetap awet, Shimino ini tetap bisa digunakan oleh pasien. Yang pertama yang perlu kita lakukan setiap hari adalah kita lihat area Shimino, kemudian kita dengarkan aliran Shimino, kemudian yang ketiga bisa kita raba. Itu yang perlu kita lakukan setiap hari. Kita lihat apakah di situ ada kemerahan, kemudian ada pembengkakan atau ada luka pada area Shimino. Kalau di situ ada pembengkakan, kemudian ada luka, kemudian ada kemerahan, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Kemudian yang kedua, bisa kita dengarkan aliran Shimino, apakah alirannya itu konsisten, kemudian desirannya besar, itu bisa kita tempelkan di telinga kita. Kalau mungkin pada orang-orang yang kondisinya gemuk, alirannya itu tidak bisa kita dengarkan lewat telinga, bisa dibantu dengan alat yang namanya stetoskop. Stetoskop itu kita tempelkan di area Shimino, kemudian kita dengarkan dengan telinga kita. Itu untuk mengetahui desiran Shimino-nya itu kuat dan konsisten atau tidak. Kemudian dengan cara diraba itu juga bisa untuk mengetahui Shimino kita itu desirannya kuat dan konsisten. Nah itu yang pertama yang harus dilakukan setiap hari. Kemudian yang kedua, biarkan aliran Shimino itu bebas mengalir. Jadi jangan ada tekanan-tekanan di area Shimino. Misalnya karena kita ini pengen tahu Shimino kita itu besar atau tidak, kita tekan dengan kuat-kuat. Jangan sampai. Apalagi menggunakan baju yang sempit, yang lengannya sempit. Nah ini juga harus dihindari karena bisa menyebabkan aliran Shimino itu terbendung dan bisa menyebabkan Shimino itu rusak. Dan yang perlu diantisipasi lagi, jangan sampai
tensi darah, melakukan tensi darah itu di lengan yang ada siminonya. Ini juga bisa merusak simino. Atau memasang infus di daerah yang ada siminonya. Diupayakan kalau memasang infus ya di tempat yang tidak ada siminonya. Atau mengambil darah di daerah yang ada siminonya, ini juga harus dihindari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, jangan mengangkat benda yang berat. Jangan mengangkat benda yang berat, itu akan bisa merusak simino. Jadi kalau misalnya pasien mau melakukan olahraga, ya olahraga yang ringan-ringan saja, seperti jalan kaki, kemudian naik sepeda, atau senam-senam yang ringan. Intinya jangan mengangkat benda yang berat, apalagi mengangkat dengan tangan yang ada siminonya. Yang keempat, ini yang harus menjadi kebiasaan adalah cuci tangan, terutama ya cuci tangan dengan 6 langkah. Apalagi ketika akan menjalani terapi hemodialisis, ini diusahakan sebelum melakukan terapi hemodialisis cuci tangan terlebih dahulu, dan daerah yang ada siminonya itu juga dibersihkan. Ini untuk menghindari terjadinya infeksi pada area penusukan. Kemudian ketika batuk efektif yang harus menutup dengan tangannya, ini jangan sampai ya kalau kita tutup dengan tangan ya dengan tangan yang tidak ada siminonya. Bila perlu supaya lebih baik lagi ya pakai masker atau gunakan tisu ketika kita batuk. Kemudian yang kelima itu minum obat secara teratur, karena biasanya pasien-pasien cuci darah itu ketika sudah melaksanakan cuci darah dengan rutin, minum obatnya tidak teratur lagi. Padahal penyebab pasien cuci darah itu yang terbanyak itu dari hipertensi dan dari kencing manis. Jadi cuci darah itu fungsinya itu hanya membuang racun dan menarik cairan yang ada di dalam tubuh pasien. Jadi tetap minum obat secara teratur supaya tensinya tidak naik, atau mungkin karena tensinya naik, akhirnya siminonya juga bisa rusak. Kemudian yang keenam itu harus latihan. Jadi latihan simino itu sebelum, setelah digunakan itu tetap latihan terus menerus. Dengan latihan paling tidak ya 1 hari sekali latihan itu 10 menit. Misalnya 1 hari itu 6 kali latihan, berarti 1 hari itu diperlukan latihan kurang lebih 1 jam. Ini fungsinya supaya aliran simino itu menjadi tetap baik, tidak lemah. Karena kalau sampai simino itu lemah, kemudian rusak, aksesnya susah, kita sendiri yang akan rugi. Kemudian yang terakhir itu kaitannya dengan hemostatis. Pada hemostatis itu yang kaitannya dengan pendarahan, itu setelah cuci darah itu ya kita hindari pendarahan terlalu lama pada area simino. Nah, caranya ketika selesai cuci darah itu ditekan dengan deper pada area tusukan kurang lebih ya 10 sampai 20 menit. Nah itu ditekan pelan saja, jangan ditekan terlalu kuat. Tekan pelan, tekan secara terus menerus, jangan sebentar diintip, sebentar diintip. Nah itu kalau sebentar diintip, nanti di situ malah akan timbul pendarahan. Jadi mungkin itu 7 tips yang bisa saya sampaikan. Semoga siminonya akan tetap baik dan bisa bermanfaat, dan cuci darahnya juga tetap baik, dan akhirnya kualitas hidup pasien juga akan menjadi lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.